Sampai di mana? Far'un. Warabiuha. Saya agak pilek dari kemarin. Suara saya agak kurang keras karena agak batuk. Jadi anak saya sama saya itu kena batuk, tapi saya yakin bukan corona. Jadi batuk itu kan di tenggorokan itu kan ada katup atau klep yang itu gantian menutupi saluran makan sama saluran pernafasan. Ketika kita makan, maka dia akan menutup saluran pernafasan. Supaya apa? Tidak ada makanan yang masuk ke dalam paru-paru. Ketika kita bernafas, kita gak bisa makan. Karena dia menutup saluran pencernaan supaya tidak ada udara yang masuk ke lambung. Kalau sampai ada udara yang masuk ke lambung, maka kita jadi perutnya kembung. Nah, orang batuk itu adalah ketika dia mungkin makan atau minum sambil bicara. Ketika kita bernafas, kita nggak bisa minum. Ketika kita minum, nggak bisa bernafas. Itu kerjanya bergantian karena ada katup itu. Nah, ketika ternyata secara tidak sengaja itu ada makanan yang mau masuk ke saluran pernafasan, maka dengan sendirinya katup itu akan menolak, akan dilempar. Nah, ketika dilemparkan, makanan dilemparkan dari saluran pencernaan oleh katup ini, maka terjadilah batuk. Jadi batuk itu rahmat. Batuk itu adalah rahmat. Kenapa? Kalau tidak batuk, maka makanan akan masuk ke dalam pencernaan, paru-parunya akan tersumbat. Nah, tapi batuk itu juga bisa terjadi karena ada kuman yang masuk, terus mandek di katup itu. Yang mana kalau diteruskan, kuman ini diteruskan akan membahayakan lambung, sehingga nanti kita akan diare atau mencret. Sehingga kalau kita batuknya itu sampai sakit di leher, itu berarti dia batuknya karena ada kuman yang masuk yang dicegah oleh katup ini. Nah, batuk itu adalah untuk mengeluarkan kuman-kuman ini sebenarnya. Nah, saya begitu. Nah, saya yang ini, insya Allah saya yang ini sama anak saya, karena di rumah saya banyak debu, sehingga debunya masuk ke tenggorokan. Itu hakikat batuk. jadi itu namanya hakikat batuk. Demikian pula orang bersin. Nah, orang yang meler ini? Ada lendirnya itu. Itu juga karena ada kuman yang masuk, lalu tubuh itu menolak, bereaksi, lalu jadilah ingus. Ingus itu apa sih? Ingus itu adalah lendir-lendir yang melawan kuman yang kalah. Ya, kalah melawan kuman, dia mencoba melawan kuman. Sehingga kita bantu dengan membersihkan, apalagi orang wudu itu nyesep banyu marang irung, itu untuk membantu aja. Nah, jamu-jamu itu untuk membantu saja, untuk membantu sel darah atau tubuh di dalam melawan kuman-kuman ini. Jadi fi ahsani takwimnya manusia itu di situ. Sesungguhnya manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan itu di situ, karena itu. Amandel itu juga, amandel itu mencegah racun supaya penyakit-penyakit itu nggak masuk, dicegah di mulut, gitu. Itu jadi saya batuk itu saya ceramah kepada anak saya yang masih kelas 3 SD itu, saya bilangin begini. Jadi batuk itu karena sampean kemarin itu kalau anak kecil biasanya ngomoti bajunya yang kotor, atau ngomoti handuk atau selimut yang kotor, sehingga kuman masuk, dicegah oleh tubuh sampean itu, dicegah di tenggorokan. Kalau masuk ke perut itu tambah lebih bahaya lagi. Jadi orang batuk itu alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha lan utawi kaping papate furud. Wa rabi'uha lan utawi kaping papate furud. Yang dimaksud adalah furudul wudu'i. Wa rabi'uha lan utawi kaping papate furud iku mashu ba'dir ra'si. Mashu ba'dir ra'si. Ngusap sebagiane sirae. Mashu ba'dir ra'sihi. Mashu ba'dir ra'sihi. Ngusap sebagiane sirae mutawaddi. Iku mashu ba'di ra'sihi, ngusap sebagiane sirae mutawaddi. Kan naz'ati kaya umpamane lengar. Kan naz'ati kaya umpamane lengar. Wal bayadilan putih-putih. Wal bayadilan putih-putih alladzi rupane perkara. Perkara tandanya titik 4 di bawah. Alladzi rupane perkara wara al-uduni kang ana ing dalem burine kuping. Wara al-uduni kang ana ing dalem burine kuping. Ini belakangnya telinga itu dilihat. Itu boleh. Jadi sebagian sirah itu sirah ya, bukan rambut. Ya rambut itu boleh, tapi nggak harus rambut. Misalkan di sini, kalau yang di sini kan bukan wajah. Lah yang selain wajah itu adalah kepala. Jadi boleh membasuh di belakang sini. Tapi kalau kadang-kadang saya lihat ada yang ngusap lehernya di belakang itu, saya kira itu bukan itu yang dimaksud. Kalau ini belakangnya telinga ini bagian kepala. Sebagian dari kepala, tidak harus rambut. Nah, rambut ini bagian dari kepala yang lebih besar, yang lebih banyak. Jadi sebagian kepala, sebagian besar itu ditumbuhi rambut. Tapi yang diusap di dalam wudu tidak harus rambut, tapi pokoknya bagian dari kepala. Bagian dari kepala itu apa? Yang selain wajah dan telinga. Ya, apa? Ya di belakangnya ini itu boleh. Jadi ulama itu tugasnya mendetailkan yang begini-begini. Wal bayadilan putih-putih alladzi rupane perkara wara al uduni kang ana ing dalem burine kuping. Basyarin rupane kulit. Basyarin rupane kulit au sya'rin utawa rambut. Au sya'rin rupane au sya'rin utawa rambut. Fi haddihi ing dalem pelanggerane roksin. Fi haddihi ing dalem pelanggerane roksin. Walau ba'di sya'ratin lan senajan sebagiane rambut. Walau ba'di sya'ratin lan senajan sebagiane rambut. Sya'roh
rambut. Jadi misalkan perempuan-perempuan yang rambutnya panjang sampai ke punggungnya, itu yang dibasuh pucuknya saja, pucuknya rambut itu saja, itu tidak masalah. Itu sudah termasuk bagian dari kepala. Sya'rotin. Asalnya sya'rotin ini lafadznya adalah sya'run. Sya'run artinya rambut. Kalau diberi tak marbutoh di belakangnya menjadi mu'annas sya'rotin. Asalnya sya'run menjadi sya'rotun. Itu artinya satu rambut. Paham gak? Untuk menunjukkan makna wahid. Untuk menunjukkan makna satu. Misalkan saya bilang zufrun, kuku. Kalau saya bilang zufrotun diberi tak marbuto di belakangnya, itu maknanya satu kuku, satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Jadi hanya untuk menunjukkan dilalatun alal wahid, menunjukkan satu bilangan. Jadi di sini misalkan dibaca walau ba'di sya'rotin, lan senajan sebagiane rambut siji. Kalau ada taknya di belakang itu nahu, tak marbutoh di belakang. Mar'un, seseorang. Mar'atun, satu orang. Tapi merujuk pada perempuan. Wahidin kang siji. Nah itu. Walau ba'di sya'rotin lan senajan sebagiane rambut. Wahidatin kang siji. Lil ayati krono ayat. Lil ayati krono ayat. Kalau ada papan tulis akan saya catat. Ayatnya itu kan fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki wamsahu biruusikum. Wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala kamu. Bi, huruf ba, bi yang artinya dengan itu menandakan sebagian. Jadi wamsahu biruusikum, usaplah sebagian dari kepalamu. Itu. Wamsahu biruusikum itu ayatnya. Yang dimaksud di sini apa? Lil ayati krono ayat. Jadi membasuh sebagian rambut itu didasarkan kepada ayat wamsahu biruusikum. Kalau membasuh wajah kemarin itu didasarkan kepada ayat fausilu wujuhakum. Ya. Fausilu wujuhakum. Qala al-Baghawi, qala ngendika sapa al-Baghawi Imam Baghawi. Qala ngendika sapa al-Baghawi Imam al-Baghawi. Yambawi sayukjo. Yambawi sayukjo apa alla yujzi'ah. Ing yen to ora nyukupake sapa wong. Yambawi sayukjo apa alla yujzi'ah. Ing yen to ora nyukupake sapa wong. Akollah ing luweh kidik. Akollah ing luweh kidik. Min qadrin nasiyati sangking kira-kirane embun-embunan. Akola ing luweh kidik min qadrin nasiyati sangking kira-kirane embun-embunan apa? Ubun-ubun. Wahiyalan utawi nasiyah Wahiyalan utawi nasiyah iku ma bainan naz'ataini. Wahiyalan utawi nasiyah iku ma perkara
iku ma perkara bainan naz'ataini kang ana ing dalem antarane lengar loro. Bainan naz'ataini kang ana ing dalem antarane lengar loro. Li'annahu krana stuhune Kanjeng Nabi li'annahu krana stuhune Kanjeng Nabi iku layam sah ora ngusap sapa Kanjeng Nabi iku lam yamsah ora ngusap sapa Kanjeng Nabi aqalla minha ing luwih kidik aqallah ing luwih kidik aqalla ing luwih kidik minha saking nasiyah minha saking nasiyah minha saking nasiyah wahia lan utawi wahia lan utawi li'annahu sallallahu alaihi wasallam wahiyalan utawi li'annahu sallallahu alaihi wasallam iku riwayatun riwayat an Abi Hanifah saking Abu Hanifah iku riwayatun riwayat an Abi Hanifah saking Abu Hanifah rahimahullahu taala rahimah mugi-mugi paring rahmat rahimah mugi-mugi paring rahmat hu ing Abi Hanifah sapa Allahu Allah rahimah mugi-mugi paring rahmat hu ing Abi Hanifah sapa Allahu Allah taala hale maha luhur sapa Allah taala hale maha luhur sapa Allah. Jadi riwayat yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah mengusap kepalanya kecuali di ubun-ubun sini. Nah, itu adalah riwayatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu salah satu imam yang 4. Ini dihafal. Jadi al-a'immah al-arba'ah, imam-imam madhab fikih yang 4 itu satu Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah An-Nu'man itu yang paling dahulu. Terus setelah itu Imam Malik bin Anas. Setelah itu Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Terus yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Ada 4. Dulu madhab-madhab itu ada 13. Cuman yang sampai sekarang hidup dan ada pengikutnya, kitab-kitabnya ketemu itu baru 4. Bukan baru 4, hanya 4. Yang lain karya-karyanya sudah jarang ditemukan atau pengikutnya sudah tidak ada. Satu dunia ini, sedunia umat muslim sedunia itu hanya terbagi kepada 4 madhab ini. Kalau tidak ikut madhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, Abu Hanifah An-Nu'man, ikut Imam Malik, Imam Maliki, Imam Malik bin Anas. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Yang lain-lain ada seperti Imam Zufar, itu ada. Sofyan As-Sauri. Imam Sofyan As-Sauri itu salah satu dari madhab 13 zaman dulu. Sekarang sudah tidak ada pengikutnya. Inilah Imam Sofyan As-Sauri itu adalah salah satu imam madhab yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya bisa dimakan itu tidak najis.
Jadi kotoran hewan yang dagingnya bisa dimakan itu tidak najis. Yang najis itu hanya yang hewan yang makan daging. Kucing, anjing, terus apa lagi? Macan, singa. Kotorannya yang makan daging itu najis. Kotoran yang dagingnya tidak bisa dimakan. Tapi kalau kotorannya ayam, kotorannya kambing, karena dagingnya bisa dimakan, maka dia itu tidak najis. Katanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu salah satu pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang saya tahu adalah kotorannya hewan yang dagingnya bisa dimakan tidak najis. Ya enak kalau begitu enak. Kan repot juga itu kan. Cicak itu nelek di masjid itu bagaimana hukumnya? Ada lagi namanya Imam Daud Ad-Dhahiri. Kalau Imam Daud Ad-Dhahiri itu mengatakan bahwa pernikahan itu tidak perlu saksi, tidak perlu wali. Cukup laki-laki sama perempuan sama-sama mau, kamu saya nikahi ya gitu sudah selesai. Itu Imam Daud Ad-Dhahiri itu begitu. Tapi kan tidak dipakai sekarang. Maksudnya kita kan ikut madhabnya siapa? Imam Syafi'i kan? Nah. Apa? Boleh apa tidak? Kayak gitu. Ya kamu mau ikut imam siapa? Tapi itu juga masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Daud Ad-Dhahiri itu masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya enak saja kalau begitu. Tapi itu begini. Ada misalkan kasus ya. Itu ada pernah yang tanya kepada saya dulu. Ada kasus misalkan ada pesawat jatuh. Misalkan ini pesawat jatuh. Lalu pesawat jatuh di tengah hutan. Yang selamat hanya 2 orang, laki-laki sama perempuan. Berbulan-bulan dia ada di dalam hutan. Lah, kalau dia tidak menikah, khawatir terjadi perzinahan. Lalu bagaimana ini yang harus dilakukan? Ya paling mudahnya ya pindah saja ke madhab Daud Ad-Dhahiri. Kamu bilang, kamu saya nikah ya, mau apa tidak? Mau, begitu. Itu baru terjadi pernikahan. Dan bukan perzinahan, hubungan badannya bukan perzinahan. Nah, tapi kalau di dalam madhab Syafi'i itu namanya hukum ma'fu, hukum udzur, ma'fu. Hukum ma'fu itu artinya begini, ma'fu itu begini, hukum yang dimaafkan. Tetap tidak boleh, tapi dimaafkan untuk kali itu saja. Nah, prakteknya begini, kalau misalkan 2 orang di dalam hutan ini hanya laki-laki perempuan, supaya tidak terjadi perzinahan, maka dia menikah saja dulu berdua. Nanti setelah keluar dari hutan baru diakad lagi dan diresepsi lagi. Jadi kalau Imam Daud Ad-Dhahiri itu ya tidak apa-apa. Kalau Daud Ad-Dhahiri itu tidak pakai saksi, tidak pakai wali. Pokoknya 2 orang sepakat. Mau dipakai apa tidak? Ya terserah. Apa? Saya mau bilang gimana ini? Karena setiap omongan saya itu ada tanggung jawab hukumnya. Kalau saya bilang silahkan dipakai begitu, nanti ya, makanya saya nggak mau memutuskan dulu. Ya. Ya. Madhab yang lain yang membolehkan bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudu, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa, itu boleh. Dan di dalam kondisi darurat itu bagi saya boleh. Tapi kalau kita mau mengikuti madhabnya Daud Ad-Dhahiri itu bukan darurat. Dalam keadaan normal itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh saja. Di dalam keadaan normal. Tapi perkaranya itu kan tidak masyhur. Tidak masyhur artinya tidak terkenal gitu loh. Sehingga akan menjadi aneh di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga saya nggak mau jawab aja. Saya khilah gitu. Ada khilah. Khilah itu apa? Delik hukum bahasanya itu. Khilah itu mencurigakan. Jangan-jangan ini ngakal-ngakali saja begitu. Seperti ada pejabat begitu. Kemarin tuh ada pejabat yang setiap mau disidang ke pengadilan dia sakit. Kalau sudah dikabari sidangnya nggak jadi, baru dia sembuh, gitu ya.
Itu namanya khilah. Khilah itu delik hukum. Ini perlu dicurigai maksudnya itu. Kok bisa begitu? Setiap mau disidang sakit, masuk rumah sakit. Setiap sudah diumumkan sidangnya batal, maka dia sembuh. Nah, itu namanya khilah. Apa? Bukan masalah bagus apa? Ya, secara hukum dia itu gak kena hukum, tapi itu masalahnya berdosa atau tidak gitu loh, maksudnya itu sudah hubungannya sudah sama Allah, berdosa atau tidak. Sama seperti ada khilaf begini, saya kalau punya harta sampai 1 nisab, saya punya harta sampai 1 nisab, misalkan nisabnya emas itu kan harganya emas 1 gramnya sekian juta misalkan ya, lalu nisabnya emas itu sekian kilogram emas yang bukan perhiasan, emas yang murni, itu kan saya wajib zakat kalau saya megang ini sampai 1 tahun. Ya, saya punya uang sekian juta, sekian ratus juta, itu kan kalau sudah sampai 1 tahun saya megang uang ini, saya kan wajib zakat mal, harta. Berarti kalau saya ini bulan Januari, saya punya uang sekian ratus miliar misalkan di bank, pendak bulan Januari lagi tahun depan saya sudah wajib zakat. Tapi sebelum nyampe tanggalnya pada bulan Desember tahun depan saya mengalihkan kepemilikan harta saya kepada istri saya. Itu saya nggak wajib zakat. Kenapa? Karena belum ada setahun. Istri saya juga tidak wajib zakat karena megangnya juga belum setahun. Paham? Nah, sehingga ini kan namanya ngakali hukum. Ngakali hukum itu namanya khilah. Ada delik hukum mencurigakan. Nah, itu di dalam hal ini maka istafti qalbak. Kembalilah pada hati kalian. Kok bisa sampean kok teko gitu loh. Ngelakoni itu kok teko begitu. Istafti qalbak. Ini eling-eling sampean catat. Istafti qalbak. Tanyakan pada hati kalian sendiri. Hah? Tanyakan pada hatimu sendiri. Ya. Istafti qalbak. Ini jadi hafalan panjenengan semua. Dan kalau ada yang bilang, "Mas, saya ini mau sampean apakan?" Ya, tanyakan pada dirimu sendiri. Guyon. Ini namanya delik hukum, sama dengan tadi. Misalkan Mas siapa tadi bilang, "Saya mau pakai ad-dhahiri Pak, saya menikah saja yang penting gelem." Ya, istafti qalbak aja. Ya, saya nggak bisa memutuskan itu, karena putusan hukum itu akan berdampak. Sama dengan panjenengan ya, kalau mengatakan hukum bunga bank itu riba itu haram, hukum bank itu riba itu haram, maka semua terkena dampak dari hukum bunga bank itu. Uang itu kan sekarang dikeluarkan oleh bank. Maka orang yang dapat uang itu berarti juga dosa. Karena kalau dihukumi hukum bunga bank adalah riba. Riba itu haram. Maka kita gak beri putusan. Saya gak beri putusan loh ya. Nanti kalau jangan-jangan ada kasus di sini, saya sudah menikah Pak. Lah kamu kapan? Siapa saksimu? Karena harus ada 2 saksi laki-laki atau 4 orang perempuan. Karena harus ada wali. Tidak ada Pak. Saya pakai hukumnya Imam Daud ad-dhahiri. Saya nggak tanggung jawab karena saya nggak punya keputusan hukum. Saya nggak punya keputusan hukum. Itu imam yang 4. Dulu ada 13. Sofyan as-Sauri, Daud ad-dhahiri, Zufar, Imam Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Di Mekah itu ada 10. Itu ada. Itu sampean hafalkan kalau perlu itu. Cari di bukunya Kiai Tolha Hasan itu juga ada. Riwayat 13 imam madhab. Ya. Imam Al-Qafal yang mengatakan bahwa sa'i itu tidak wajib. Dalam haji itu bersa'i minas Safa wal Marwah itu tidak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan. Wal masyhuru lan utawi pendapat kang terkenal, masyhur.
Wal masyhuru lan utawi pendapat kang masyhur, kang kuncoro, masyhur atau kuncoro. Tulis bahasa Jawa, masyhur kuncoro. Jadi kalau ada orang namanya masyhuri, masyhuri berarti keterkenalan saya. Masyhur. Wal masyhuru lan utawi kaul kang kuncoro, anhu sangking Abi Hanifah, wal masyhuru lan utawi kaul kang kuncoro, anhu sangking Abi Hanifah, iku wujubu mashir rub'i, wajibe ngusap seperempat. Iku wujubu mashir rub'i, wajibe ngusap seperempat. Seperempat sirah maksudnya, seperempat dari kepala. Itu kalau pendapatnya Imam Abu Hanifah yang masyhur adalah, yang wajib adalah membasuh atau ngusap seperempat dari kepala. Wa khamisuhalan utawi kaping 5 furud, wa khamisuhalan utawi kaping 5 furud iku waslu rijlaihi, basuh iku waslu rijlaihi, basuh sikil lorone mutawaddi. Wa khamisuhalan utawi kaping 5 furud iku waslu rijlaihi, basuh sikil lorone mutawaddi. Bikulli ka'bin, kelawan saben-saben polok. Bikulli ka'bin, kelawan saben-saben polok. Batasannya kaki adalah sampai kedua mata kaki, tulang polok itu. Mingkul lirijlin, sangking saben-saben sikil. Mingkul lirijlin, sangking saben-saben sikil. Lil ayati krono ayat. Lil ayati krono ayat. Itu ya. Jadi membasuh kaki sampai ke polok itu landasannya adalah ayat. Fausilu wujuhakum, landasan membasuh muka. Wa aidiakum, landasan bagi ayat menjadi landasan bagi membasuh kedua tangan. Wamsahu biruusikum, menjadi landasan bagi mengusap sebagian kepala. Wa arjulakum, nah ini kata-kata wa arjulakum ilal ka'bain. Au masaha, utawa ngusap sapa mutawaddi. Au masaha, utawa ngusap sapa mutawaddi khuffaihima. Khuffaihima ing muzah lorone mutawaddi. Khuffaihima ing muzah lorone mutawaddi. Khuffaihima ing muzah lorone mutawaddi. Ada papan ya. Kapan-kapan disediakan papan. Khuf itu adalah kaos kaki ya. Khuf ya, tulisannya khuf. Khuffaihi itu kedua kaos kakinya. Jadi gini. Tapi tidak sembarang kaos kaki. Ini kaos kaki yang dipakai di Timur Tengah. Jadi di Timur Tengah itu kalau malam kan, kalau dia malam sangat dingin, kalau dia siang sangat panas. Di daerah Mesir juga begitu. Kabarnya begitu. Jadi kalau sudah musim dingin, kalau di sini kan ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau di sana kan 4 musim. 4 musim itu hujan, kemarau,
musim apalagi musim panas ya, musim semi sama musim dingin, musim gugur. Nah, ketika musim dingin itu biasanya orang Arab itu memakai kaos kaki. Kaos kakinya itu atau sepatunya itu terbuat dari kulit yang dinamakan dengan khuf. Di bahasa kitab itu dikatakan sebagai muzah loro, khuf itu. Nah, orang yang memakai khuf atau muzah ini atau kaos kaki yang terbuat dari kulit ini ketika wudhu dimaafkan, ya, dimakfu untuk tidak membuka kaos kakinya itu. Jadi ketika wudhu yang dibasuh itu kaos kaki yang dari kulit ini. Nah, ada yang tanya kemarin, itu masyarakat tanya ke saya begini, lah berarti banser niku kalau sholat boleh ndak tidak membuka sepatunya, kan sepatunya yang terbuat dari kulit itu. Kalau banser itu nggak buka sepatu, jadi kalau wudhu langsung sepatunya yang dilapi pakai air, itu boleh apa tidak katanya. Nah itu ya apa? Gimana? Kalau ada pertanyaan begitu gimana? Jadi khuf itu adalah sepatu tapi terbuat dari kulit. Yang itu bisa dibuat berjalan berhari-hari sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan jalan kaki itu nggak rusak. Dan kondisi kaki di dalam itu nyaman. Itu khuf, itu bentuknya dari kulit. Saya nggak ada LCD, kalau ada LCD bisa ditampakkan. Khuf itu kayak apa? Lah perkaranya karena kita salah paham, dikiranya loh kalau begitu sepatu dari kulit itu Pak, yang biasanya dipakai banser kalau sedang nungguin acara itu nggak perlu dibuka kalau wudhu Pak. Nah itu ada hilaf, bukan hilaf, itu perlu diteliti lagi. Khuf itu apa? Nah terus kalau sholat tanpa lepas sepatu itu gimana? Tapi yang jelas khuf ini boleh dipakai dalam berwudu itu. Dalam berwudu itu boleh dipakai. Tidak usah dilepas. Namanya khuf. Sepatu yang dari kulit. Coba kalian cari gambarnya khuf. Muzah loro itu apa itu? Seperti apa bentuknya? Cari. Nah, saya nggak bisa gambarkan. Kalau ada papannya LCD-nya itu saya bisa menggambarkan. Itu ada muzah itu ada. Itu biasanya dipakai di Arab. Karena musim dingin supaya hangat itu kakinya itu dipakaikan sepatu dari kulit. Nah, perkaranya adalah ketika wudhu kan kakinya harus dibasuh. Tapi kalau dibasuh kedinginan. Nah, sehingga itu dibolehkan itu untuk membasuh khuf ini. Khuf itu boleh dibasuh, tapi itu paling lama dipakai hanya 3 hari. Kalau sudah hari ketiga, dia harus wudhu biasa. Tidak boleh mengusap lagi kaos kaki ini. Kalau sudah 3 hari. Itu hanya berlaku untuk 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Au masaha utawa ngusap sapa mutawaddi khufaihima ing muzah lorone mutawaddi. Bisyurutihi kelawan piro-piro sarate masaha. Bisyurutihi kelawan piro-piro sarate masaha. Bisyurutihi kelawan piro-piro sarate masaha. Wajib bulan wajib. Saya terlalu cepat apa tidak? Jadi kalau tidak normal itu pusing. Wajibulan wajib. Apa? Waslu batini sakobin. Basuh jerone bolongan. Ghuslu batini sakobin, basuh jerone bolongan. Wasyakin lan angguto kang sigar. Wasyakin lan angguto kang sigar. Ya, luka, maksudnya di luka. Bolongan di sini bukan bolongan apa? Bolongan luka. Jadi kalau kamu luka, lukanya itu
dibasuh juga. Iya, zaman dulu kan kalau orang perang, zaman ini perang. Coba kalau kamu perang terus kena panah. Zaman dulu kena panah, kalau sekarang kena peluru. Itu kan ada lukanya. Lukanya itu juga harus dibasuh, ya. Kalau lukanya itu ada di anggota wudhu, misalkan tangannya, ya. Karena ada itu orang, mana itu kiai siapa dari Wajak itu yang lahir tahun 1902 sampai tahun 2012 beliau masih sehat. Itu menunjukkan saya dulu waktu perang sama Belanda, itu kena pistol itu sudah biasa, kena bedil itu biasa. Dan ini bolongan saya ini katanya, di kepalanya dibuktikan ini kepala saya bolong itu karena kena peluru. Itu sudah biasa. Lah, kalau peluru bolongan tadi itu ada di anggota wudhu, maka dia harus dibasuh sampai ke dalam bolongannya, harus kena air. Itu ya. Oke, wasyakin lan anggota kang sigar. Anggota badan yang terluka, terluka itu harus dibasuh juga. Far'un utawi iki iku pangpangan. Far'un utawi iki iku pangpangan. Nah ini, kalau misalkan kena duri. Ini. Lau dakhalat lamun manjing. Lau dakhalat lamun manjing opo syaukatun ri. Lau dakhalat lamun manjing opo syaukatun ri. Ri, tulis saja ri, ro ya ri. Fi rijlihi ing dalem sikile mutawaddi. Fi rijlihi ing dalem sikile mutawaddi. Wa dhahara lan pertelo. Wa dhahara lan pertelo apa ba'duha sebagiane syaukah. Apa ba'duha sebagiane syaukah. Wajaba mongko wajib. Wajaba mongko wajib apa qal'uha bedol syaukah. Dicabuti. Wajaba mongko wajib apa qal'uha bedol syaukah. Mencabut durinya itu dicabut. Wa waslu mahalliha lan basuh panggonane syaukah. Ya. Wa waslu mahalliha lan basuh panggonane syaukah. Li'annahu kronos tuhune mahallin. Li'annahu kronos tuhune mahallin iku fi hukmi dhahir ing dalem hukume anggota kang jaba. Li'annahu kronos tuhune mahal iku sara dadi apa mahal. Iku sara dadi apa mahal fi hukmi dhahir iku fi hukmi dhahiri ing dalem hukume anggota kang jaba. Li'annahu kronos tuhune mahal iku sara dadi apa mahal iku fi hukmi dhahir ing dalem hukume anggota kang jaba. Jadi maksudnya begini. Kalau ada anggota badan kita misalkan di tangan yang kena duri, sedangkan sebagiannya itu masih di luar, sebagiannya masuk ke dalam kulit, maka itu wajib dicabut. Kalau mau wudhu wajib dicabut, dan bekas atau tempat yang kena tertusuk duri itu tadi itu harus dibasuh sampai ke dalam. Kenapa? Karena selama luka ini belum tertutup, maka anggota yang di dalam itu masuk ke dalam hukumnya anggota yang di luar. Itu ada kata soro fi hukmid dhahir.
Sampai mana ini? Fa inis tatarot mongko lamun ketutup opo syaukah. Fa inis tatarot mongko lamun ketutup opo syaukah. Kullaha hale sekabehane syaukah. Kullaha hale sekabehane syaukah. Sorot mongko dadi apa syaukah. Sorot mongko dadi apa syaukah iku fi hukmil batin. Sorot mongko dadi apa syauka iku fi hukmil batin ing dalem hukume anggota kang jero. Sorot mongko dadi apa syauka iku fi hukmil batin ing dalem hukume anggota kang jero. Nah, tapi kalau durinya tadi itu ndak muncul ke dalam, ndak muncul keluar tapi ada di dalam. Misalkan kalau kita ketelusupan, ya, sama ngerti ketelusupan ya. Saya takutnya ini kan sudah agak kuto-kuto, jadi kalau bahasa ketelusupan nggak ngerti apa. Ketelusupan itu apa? Kemasukan duri ke dalam kulit sampai durinya itu masuk semua, itu namanya ketelusupan. Kalau tertusuk duri tapi masih ada moncolnya sedikit, itu namanya tertusuk, namanya kejojoh, ri. Tapi kalau itu sampai masuk semua durinya, itu namanya ketelusupan. Itu bahasa Jawa. Kalau ketelusupan, maka langsung saja dibasuh semuanya, tidak usah diambil. Jangan diambil dulu, tidak apa-apa. Langsung dibasuh. Kalau dia masih muncul sedikit, maka dia itu harus dicabut dulu dan bekasnya itu harus dibasuh ketika wudu. Nonton nggih? Fayasihu mongko sah apa wudu'uhu wudu'e mutawaddi. Fayasihu mongko sah apa wudu'uhu wudu'e mutawaddi. Walau tanaffato lan lamun walau tanaffato lan lamun dadi melentung walau tanaffato lan lamun dadi melentung apa mahal. Walau tanafatolan lamun dadi melentung apa mahal. Ya, misalkan abuh melentung. Fi rijlin ing dalem sikile mutawaddi. Fi rijlin ing dalem sikile mutawaddi awairihi utawa liyane rijlin. Awairihi utawa liyane rijlin. Lam yajib mongko ora wajib. Lam yajib mongko ora wajib apa waslu batinihi basuh jerone walau tanaffato. Lam yajib mongko ora wajib apa waslu batinihi basuh jerone walau tanaffato. Misalkan kalian gudikan sampai mentol, sampai
sampai abuh. Itu tidak wajib dibasuh sampai ke dalam. Malam yatasyakkok ing dalem selagine durung sigar apa walau tanaffato. Walam yatasyakkok lan ing dalem malam yatasyakkok ing dalem selagine durung sigar apa walau tanaffato. Yatasyakkok malam yatasyakkok ing dalem selagine durung sigar apa walau tanaffato. Fa in tasyakkaka mongko lamun sigar apa walau tanaffato fa in tasyakkaka mongko lamun sigar apa walau tanaffato wajaba mongko wajib apa waslu batinihi basuh jerone walau tanaffato. Wajaba mongko wajib apa waslu batinihi basuh jerone walau tanaffato. Malam yartatik ing dalem selagine durung kerakit. Malam yartakik ing dalem selagine durung kerakik apa walau tanaffato. Nah itu ya masalah luka tadi. Masalah luka yang penting, masalah luka wajib dibasuh. Luka itu wajib dibasuh. Tambihun utawi iki iku pepeling. Tambihun utawi iki iku pepeling. Zakaru nutur sapa ulama. Nah ini penting, hasil musyawarahnya ulama ini. Zakaru nutur sapa ulama. Fil wasli ing dalem basuh. Zakaru nutur sapa ulama fil wasli ing dalem masalah basuh. Ini ada penuturan ulama tentang masalah basuh. Annahu setuhune perkara. Oh, sebentar. Annahu setuhune kelakuan. Annahu setuhune kelakuan. Iku yu'fa dan sepuro. Annahu setuhune kelakuan iku yu'fa dan sepuro. Apa sing den sepuro? Anbatini ugdi sya'ri. Apa anbatini ugdi sya'ri saking jerone bundelane rambut. Annahu stuhune kelakuan iku yu'fa dan sepuro. Apa anbatini ugdi sya'ri saking jerone bundelane rambut. Idza in aqada lamun kebundel. Idza in aqada lamun dadi kebundel apa sya'ar. Idza in aqada lamun dadi kabundel apa sya'ar binafsihi kelawan awak dhewene sya'run. Binafsihi kelawan awak dhewene sya'run.
Jadi rambut yang ditali itu dimaafkan untuk tidak dibasuh. Kalau rambutnya itu tertali dengan sendirinya, bukan disengaja dikepang misalkan. Wa ulhiqalan den padhaake. Wa ulhiqalan den padhaake biha kelawan ugdin. Wa ulhiqalan den padhaake biha kelawan ugdi sya'ri. Sapa man wong ubtulia kang den cuba sapa man. Wa ulhiqalan den padhaake biha kelawan ugdin sapa man wong ubtulia kang den cuba sapa man. Binahwi tabuin kelawan sepadane tabu itu liso. Binahwi tabuin kelawan sepadane liso. Sampeyan ini ngerti liso? Nggih. Ngerti nggih? Liso itu apa? Liso itu apa? Apa lisa? Lisa bahasa Jawanya liso. Apa liso? Wong arek iki akeh lisone gitu loh. Paham napa liso? Endoke tumo nggih. Endoke tumo napa liso niku endoke tumo napa ketombe? Kira-kira. Ya sekitar itulah. Jadi bisa endoke tumo, bisa apa? Ketombe. Ketombe itu lisa. Lisa. Jadi kalau ada orang jangan dinamai Lisa. Lisa itu lingso. Apa? Doketumo atau apa? Nah, bagaimana itu? Kalau orang yang banyak ketombenya, gitu ya. Lasiko kang lengket opo tobu. Lasiko kang lengket opo tobu. Bi usuli sya'ri kelawan pokoke rambut. Bi usuli sya'rihi kelawan pokoke rambute mutawaddi. Jadi kalau ketombenya saking tebelnya dia sampai menutupi kulit kepalanya. Hatta mana sehingga nyegah opo tobu. Hatta mana sehingga nyegah opo tobu. Wusulal ma'i ing tekane banyu. Wusulal ma'i ing tekane banyu. Ilaiha maring usuli sya'rin. Ilaiha maring usuli sya'rihi. Ilaiha maring usuli sya'rihi. Wong sing lisane akeh, lengket. Ya. Walam yumkin lan ora kongang sapa walam yumkin lan ora kongang. Walam yumkin lan ora kongang opo izalatuhu ngilangake tobu. Walam yumkin lan ora kongang, enggak mungkin. Opo izalatuhu ngilangake tobu. Jadi kalau wong lisane akeh, ya. Itu gimana? Waqat soroha lan teman-teman jelasake. Waqat soroha lan teman-teman jelasake. Sapa Syaikhu Suyuhina gurune pira-pira guru kita.
Wa qad sarraha lan teman-teman jelasake sapa Syekh Suyuhina gurune pira-pira guru kita. Zakaria rupane Zakaria Al-Ansori kang bangsa Ansori. Zakaria rupane Zakaria Al-Ansori kang bangsa Al-Ansori yang menulis kitab Fathul Wahhab ini. Syekh Zakaria Al-Ansori itu menulis kitab namanya Fathul Wahhab. Syekh Zakaria Al-Ansori itu punya murid namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari yang nulis Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini disyarah, dijelaskan lagi oleh namanya Sayyid Abu Bakar Syato yang menulis kitab I'anatut Thalibin yang menjelaskan Fathul Mu'in ini. Syekh Abu Bakar Syato itu punya murid namanya Syekh Mahfud At-Termasi dari Termas Pacitan. Syekh Mahfud At-Termasi itu punya murid namanya Sayyidi Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari punya murid namanya Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah punya murid namanya Kiai Maimun Zubair. Itu ya. Ya, Syekh Maimun Zubair itu muridnya Mbah Wahab Hasbullah. Nah, Kiai Maimun Zubair ini dia itu ya punya murid ya Gus Baha itu salah satunya. Jadi kita sambung kepada pengarang ini. Ya, Syekh Abu Bakar Syato misalkan ya. Syekh Abu Bakar Syato yang menulis penjelasan kitab Fathul Mu'in ini dalam kitab I'anatut Thalibin itu punya murid namanya Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas ini dari Termas Pacitan. Syekh Mahfud Termas punya murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari ini pernah juga dijadikan guru oleh gurunya sendiri, Mbah Khalil Bangkalan. Jadi Mbah Khalil Bangkalan itu dulunya gurunya Mbah Hasyim. Setelah Mbah Hasyim belajar ke Mekah, Kiai Khalil Bangkalan ini berguru kepada Mbah Hasyim. Nah itu bulat. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu punya murid namanya Kiai Khozin Yakub Pasuruan. Kiai Khozin Yakub itu punya murid namanya Kiai Said Ketapang. Ya, Kiai Said Ketapang punya murid Mbah Yai kita. Kiai Said Ketapang punya murid Mbah Yai saya Kiai Mansur. Mbah Yai Said Ketapang punya murid ya Kiai Abdul Ghani ini. Itu yang pernah mondok di PPAI Ketapang itu. Jadi Kiai Mansur itu kiai saya, tapi di pondok PPAI Ketapang ini kiai saya sama Kiai Abdul Ghani ini nggak ketemu karena Kiai Abdul Ghani ini di bawahnya agak jauh dengan kiai saya. Kiai saya masih menangi Kiai Said. Kalau Mbah Yai Abdul Ghani itu menangi Kiai Suaidi kalau tidak salah. Atau Kiai Said tapi sudah akhir-akhir. Kiai Said Ketapang ini kabarnya itu kan keturunan Jerman. Ya, keturunan Jerman. Beliau itu kan asalnya maaf itu non Islam. Tapi kemudian beliau masuk Islam di bawah didikannya Kiai Nahrawi Thohir. Mungkin Kiai Nahrawi Thohir ini putranya Kiai Thohir Bungkuk Singosari. Kalau tidak salah yang ini dinamai At-Thohiriyah, Masjid At-Thohiriyah ya. Mungkin juga karena masih ada nasab ke Mbah Yai Thohir Bungkuk. Nah, Kiai Thohir Bungkuk itu. Jadi putranya Kiai Thohir Bungkuk yang paling sepuh di Singosari itu paling sepuh itu pondoknya Kiai Thohir itu, Bungkuk, pondok Bungkuk. Nah, itu punya putra namanya Kiai Nahrawi. Nah, suatu saat Kiai Nahrawi itu ngisi pengajian seperti ini di masjid Jami. Itu di situ Kiai Said itu sedang berjalan-jalan. Nah, mendengar pengajiannya itu Kiai Said itu tertarik masuk Islam dan beliau masuk Islam di tangannya dalam didikannya Kiai Nahrawi Thohir, dan Kiai Said itu berganti namanya Muhammad Said ini berdasarkan ceritanya Pak Bibit itu kan. Nah, itu
di dalam dia mondok lagi. Nah, dalam kehidupan mondok dia itu hanya selang melakukan waktu berapa bulan begitu, dia sudah hafal 30 juz. Dan sudah bisa ngaji kitab itu. Nah, dulu sambil bekerja, beliau tuh melepas, dia kan jadi PNS, beliau tuh melepas PNS-nya dan dia bekerja waktu itu jadi tukang bikin rodanya dokar. Dulu kan masih dokar, kendaraan itu dokar, bikin untuk biayai pondoknya. Jadi bunyainya, istrinya Kiai Said itu dibawa mondok. Dan ini hebatnya itu mungkin karena juga otak-otak Jerman ya, cerdasnya luar biasa. Dia langsung beberapa bulan hafal Quran, langsung bisa baca kitab, ngaji itu bisa. Dan jadi kiai. Santri-santrinya jadi kiai. Jadi kan ngeri. Kalau ada pondok pesantren namanya PPAI, itu berarti itu dari PPAI Ketapang itu. Dulu pondoknya belum di Ketapang sini, tapi dulu pondoknya di Pakisaji itu, di Sono Tengah. Sono Tengah itu ada sekarang Kiai siapa itu lupa saya. Itu pondoknya dulu di situ pertama mendirikan. Untuk Kiai Said. Nah, namanya pendidikan perguruan. Nah, termasuk Kiai saya, Kiai Mansur, itu muridnya beliau langsung masih menangi soalnya. Dan itu kepada Kiai Suaidi yang sudah generasi kedua, meskipun usianya sejajar, Mbah Yai saya, Mbah Yai Mansur itu masih cium tangan kepada itu. Jadi usia itu tidak membatasi keilmuan. Siapa yang harus dihormati, harus dihormati. Kalau saya dulu mondok di Madura itu, santri-santri itu kalau sudah ada putranya Mbah Yai kulo niku yang masih kecil waktu itu namanya Ramajid itu masih kecil. Itu ya semuanya ya tunduk sudah. Tidak berani macam-macam ya, sudah duduk, tidak berani menatap wajahnya. Itu tradisi zaman dulu. Itu tradisi pesantren itu begitu. Karena apa? Takdimul ilmi wa dzawil ilmi, mencintai atau memuliakan ilmu dan orang yang memiliki ilmu, ya, dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Itu begitu. Nah, itu sekilas tentang Kiai Said. Sayang almarhum Pak Bibit Suprapto itu wafat sebelum beliau menulis riwayat tentang Kiai Said Ketapang itu, dan sebagian sudah diceritakan kepada saya. Ini bukunya belum terbit. Beliaunya sudah kapundut duluan. Itu bukunya sudah siap terbit itu. Sudah mau rencana diterbitkan, tapi sudah kapundut duluan. Yaitu kiai-kiai zaman itu. Ya, kalau bedanya ulama dengan yang bukan ulama kan begitu. Kita ini mondok 3 tahun pacet aja ya. Mondok 6 tahun, 7 tahun. Ora apal wa irabuhu ja'a fi'lun madin mabniun ala fathatin enggak apal-apal. Kalau kiai ini kalau sudah kadung niat 3 bulan hafal Quran. Sekian bulan, enggak sampai setahun. Nah, beliau mondoknya Kiai Nahrawi Tahir sama Kiai Hozin Yakub. Kiai Hozin Yakub ini putranya Kiai Yakub. Kiai Yakub ini gurunya Mbah Hasim. Nah, putranya Kiai Yakub dibelajarkan, dimondokkan kepada Kiai Hasim Asy'ari. Nah, dari Kiai Hozin Yakub inilah turun punya murid namanya Kiai Said ini. Nah, Kiai Said yang punya murid Mbah Yai kita. Nah, kan nyambung. Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Zainuddin Al-Malibari, pengarangnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in punya murid namanya Abu Bakar Sato yang menulis kitab I'anatul Talibin. Abu Bakar Sato punya murid namanya Mahfud Termasi. Mahfud Termasi punya murid Mbah Hasim Asy'ari. Mbah Hasim Asy'ari punya murid namanya siapa? Kiai Hozin Yakub. Kiai Hozin Yakub punya murid namanya Kiai Said Ketapang. Saya nulis itu, saya ditulis sampai ke atas. Kalau ke atas, mau diteruskan ke atas. Abu Bakar Sato sampai Zainuddin Al-Malibari, terus sampai Imam Syafi'i, terus sampai sahabat Rasul, sampai Rasulullah. Itu kita nyambung sanadnya itu. Tapi syaratnya sampean tuh kudu ngalim, lek enggak ngalim enggak boleh pakai ini gitu loh. Maksudnya itu harus bisa baca kitab ini. Jangan asal-asalan. Jadi tanggung jawab kita itu besar. Karena menanggung ilmu. Nah, ya. Dengan itu bisa baca ini. Makanya harus dites. Nah, enggak boleh
ngaji turut tok gitu terus ngaku kula murid niki gitu. Ya boleh begitu, tapi kalau mendapat legalitas bahwa saya meneruskan perjuangannya ini, itu masih belum tentu kita. Karena harus sama di dalam pikiran, ucapan, tindakan. Pikiran, ucapan, tindakan. Itu harus sama dengan gurunya. Maka saya bilang dari dulu kalau jelaskan ini, saya dijelaskan guru saya begini. Sama dengan ini. Faqad saraha Syaikhus syuyukhina. Nah, kan begitu. Saya dijelaskan oleh guru saya begini. Nah, itu supaya punya landasan. Nonton. Nah ini, waqad saraha Syaikhus syuyukhina. Ini dijelaskan oleh guru saya. Itu begini. Nah, berarti kan dia sudah menerima bahwa Zakaria Al-Ansori menjelaskan begini, diteruskan oleh muridnya, diteruskan oleh yang namanya pengarangnya kitab Fathul Mu'in ini. Nah, dan itu nggak bisa kalau hanya ngaji nyantai-nyantai leha-leha terus ngaji kalian tuh mulai Al-Fatihah gitu pembukaan tidur, lalu pas Al-Fatihah penutupan baru bangun, itu kan tidak mungkin. Saya disindiri sama Ustadz saya, Ustadz Anas tuh ngaji lek turu yo mek ngiler tok, katanya begitu. Nah, kalau Ustadz Anas itu dari Lirboyo, jalur dari Lirboyo juga ke Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau sudah dari Mbah Hasyim Asy'ari itu sudah sampai ke Rasulullah. Kenapa? Karena Mbah Hasyim Asy'ari itu namanya the last link. Kalau istilahnya peneliti barat itu the last link. Rantai sanad terakhir yang menerima hadis Bukhari Muslim. Itu dari Mahfud Termas ke Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika itu satu-satunya pemegang sanad terakhir. Mbah Hasyim Asy'ari. Pemegang sanad satu-satunya terakhir. Istilahnya peneliti barat namanya the last link. Jadi kita punya link sanad. Jadi kalau baca Bukhari itu misalkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu dari Sayyidina Umar, dari Rasulullah. Lah terus ke bawahnya itu terus ada sanadnya. Dan yang megang sanad satu-satunya waktu itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Sampai sekarang kalau sudah menyatakan saya berguru kepada Mbah Hasyim Asy'ari, berarti dia sudah punya sanad itu. Jadi kalau ada kiai-kiai kita sekarang yang ternyata nyambung sampai Mbah Hasyim Asy'ari, itu sudah bisa dipastikan bahwa dia itu berarti sanadnya sudah jelas sampai ke Rasulullah. Karena waktu itu di zamannya Mbah Hasyim Asy'ari pemegang sanad satu-satunya. Saya punya catatannya itu. Catatannya itu saya punya. Saya menyimpan. Saya suka nulis sanad-sanad tuh, suka. Tapi ada syaratnya untuk dapat legalitas, itu ada syaratnya. Ngajinya sampai khatam. Jadi sampai jangan pulang sebelum khatam Fathul Mu'in, ya, untuk mulai. Baru sampean boleh ngaku, saya ngaji Fathul Mu'in ke Pak Kholis dari saya, dari Mbah Kiai Mansur dari Kiai Said dari Kiai Khozin Yakub dari Mbah Hasyim dari Mahfud Termas, begitu. Begitu, nggih? Begitu. Itu namanya sanad. Dikatakan as-sanadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Yang kalau disuruh cerita begini terus ya nggak mari-mari. Ayo coba mana? Sampai mana ini? Zakaria Al-Ansori, rupane Syekh Zakaria Al-Ansori yang menulis kitab Fathul Wahhab. Bi annahu kelawan setuhune kelakuan. Bi annahu kelawan setuhune kelakuan. Iku la yulhaqu ora den padhaake. Iku la yulhaqu ora den padhaake apa binahwi tabuin. Iku la yulhaqu ora den padhaake apa binahwi tabuin. Biha kelawan uqdi sya'ri. Biha kelawan uqdi sya'ri. Bal balik. Bal balik.
Alaihi iku wajib ing atase mutawaddi. Alaihi iku wajib ing atase mutawaddi apa at-tayammum tayammum. Alaihi iku wajib ing atase mutawaddi apa at-tayammum tayammum. Nah, menurut Imam Syekh Zakaria Al-Ansori, orang yang ketumbenya tebal sampai tidak bisa meresap air ke kepalanya itu diwajibkan tayammum, tidak wajib wudu. Itu menurut Syekh Zakaria Al-Ansori. Bal balik alaihi iku wajib ing atase mutawaddi apa at-tayammum tayammum. Lakin tetapine. Tapi beda pendapat ini. Muridnya berbeda pendapat. Tidak apa-apa, yang penting punya alasan. Seperti panjenengan tadi, saya mau menikah pakai Daud ad-Dohiri. Tidak apa-apa, yang penting punya alasan yang bisa diterima secara logis, secara akal. Walakin lan tetapine kala ngendika sapa tilmiduhu murite Syekh Zakaria Al-Ansori. Lakin tetapine kala ngendika sapa tilmiduhu murite Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekhuna rupane guru kita. Syekhuna rupane guru kita. Yang dimaksud guru kita itulah gurunya orang Syekh Zainuddin Al-Malibari yang mengarang Fathul Mu'in. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari ini yang punya kitab Fathul Mu'in ini punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya murid namanya Zakaria Al-Ansori. Ya. Nah, Zakaria Al-Ansori itu sudah generasi Syafi'iyah yang keberapa? Lakin tetapi kala ngendika sapa tilmiduhu murite Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekhuna rupane guru kita, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walladilan utawi perkara, ya. Walladilan utawi perkara yutajahu kang den unggulake. Walladilan utawi perkara yutajahu kang den unggulake apa alladzi. Walakin lan utawi perkara walladilan utawi perkara yutajahu kang den unggulake apa alladzi iku al-afwu den sepura. Iku al-afwu den sepura lid darurati krana darurat. Iku al-afu dan sepuro lid darurati krana darurat. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang ketumbenya tebal tadi tidak apa-apa, pokoknya diusap. Itu dimakfu karena darurat. Itu kalau sampean punya ketumbe, tapi kalau enggak ya tidak masalah. Kan ada yang ketumbean itu. Saya sering ketumbean juga. Saya tambah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadi suhalan utawi kaping 6 furud. Wasadi suhalan utawi kaping 6 furud iku tartibun tertib urut-urut. Wasadi suhalan utawi kaping 6 furud iku tartibun tertib. Kama kaya oleh perkara. Kama kaya oleh perkara dzukira kang den tutur apa ma. Kama kaya oleh perkara dzukira kang den tutur apa ma min taqdimi ghuslil wajhi saking dinginake basuh wajah. Min taqdimi ghuslil wajhi saking dinginake basuh wajah. Fal yadaini mongko nuli-nuli tangan loro. Fal yadaini mongko nuli-nuli tangan loro. Farroksi mongko nuli-nuli sirah. Farroksi mongko nuli-nuli sirah. Farrijlaini mongko nuli-nuli sikil loro.
Farijla ini mongko nuli-nuli sikil loro. Lil ittiba'i krana anut hadis. Lil ittiba'i krana manut hadis. Ya. Gak ada papanya. Kalau ada papanya saya tulis hadisnya. Hadisnya ini, fabda bima bada Allahu wa rasuluh. Itu hadisnya. Yang dimaksud di lil ittiba'i krono manut hadis. Yang maksudnya hadis yang dimaksud hadis fabda bima bada Allahu wa rasuluh. Kenapa kita mengurut-urut? Basuh wajah, basuh tangan, basuh kepala. Karena Allah memulainya demikian. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lil ittiba'i krono manut hadis. Walau inu ya sudah, saya kira sampai itu. Farijla ini mongko nuli-nuli sikil loro lil ittiba'i krono manut hadis. Wallahu alam.